Setelah kita beli kerangnya itu harus kita cuci dulu. Nah, nyuci kerang itu di sini bagian paling penting karena kadang kalau misalkan bersihinnya itu kurang bersih, masih ada sisa kotorannya, nanti waktu dimasak dan kita makan rasanya kurang enak, masih ada bau-baunya, bau-bau laut gitu. Terus juga kadang masih ada pasir atau bahkan kadang ada kayak kotoran dari laut, kayak sisa-sisa tumbuhan, tanaman gitu yang nyangkut gitu. Nah, jadi saat mencuci ini kita harus membersihkan dengan benar-benar bersih. Setelah kita bilas kerangnya berkali-kali, kita cekin kerangnya satu-satu. Apakah ada kotoran kayak misalkan putih-putih gitu, atau kayak misalnya kadang kayak ada hewan lain gitu yang nempel juga di kerangnya. Nah, itu harus dibersihin sampai bersih. Jangan sampai itu masih ke bawah sampai ntar kita masak. Kalau kotoran yang nempel-nempel itu nggak dibersihin, nanti waktu kita masak gitu bakal kayak meleleh gitu loh kotorannya. Jadi bikin masakan kita tuh kayak sedikit berpasir gitu. Nah, jadi itu harus dibersihin segala macam kotoran, apa aja yang misalkan nempel-nempel atau di celah-celahnya antar kerang itu kalau bisa ditarik harus kita tarik aja biar bersih semuanya. Setelah itu kita cuci lagi, kita bersihin kerangnya, kita bilas. Jadi nyuci kerang ini agak tricky ya gitu, harus bener-bener bersih gitu, tapi nggak apa-apa, gampang. Nah, ini kita tambahin garam biar kerangnya itu kebuka gitu. Jadi saat direbus nanti dan kalau kita mau bersihin lagi itu gampang karena kerangnya udah dibuka gitu. Kita bakal rebus kerangnya dengan tujuannya biar kerangnya itu kebuka sempurna semuanya, terus juga menghilangkan bau-bau amis gitu. Jadi nanti kalau ada kotoran yang masih ada di dalam itu bakal luruh gitu, bakal gampang banget untuk dibersihinnya pas nanti dicuci ulang. Waktu ngerebus ini kita kasih daun salam, sereh, dan juga jahe. Nah, itu tujuannya biar baunya nggak amis, jadi bau laut-lautnya gitu tuh hilang. Jadi nanti adanya aroma enak gitu aja, gurih gitu. Nah, ini ditunggu sampai kerangnya itu mendidih. Nah, kalau misalkan sudah mendidih kayak gini, tinggal kita tiriskan aja gitu. Setelah itu kita bisa tiriskan kerangnya tadi. Jadi kita buang airnya, kita kumpulin lagi kerangnya, dan kerang ini harus kita cuci lagi. Nah, biar kalau masih ada kotorannya, tuh kotorannya banyak banget kan yang keluar. Nah, setelah direbus, digoyang-goyang dikit gitu, dibilas-bilas gitu, kotornya banyak yang keluar karena kerang-kerangnya udah pada kebuka semua. Jadinya kotoran yang awalnya nggak bisa kita ambil itu jadi gampang gitu. Nah, disinilah kalau misalkan masakannya biar enak, nggak bau itu karena nyucinya bersih dan benar. Nah, ini aku cek lagi satu-satu di dalamnya apakah benar-benar udah bersih, masih ada kayak yang nyangkut gitu kayak daun-daunan, segala macam pasir, batu atau yang lainnya. Kalau air dari buat nyucinya udah bening gitu, berarti udah oke, udah bersih. Ini bumbu-bumbunya yang akan kita masukin dan ini juga bahan lainnya. Nah, kita bakal masak. Pertama kita masukin minyak dulu. Nah, kita bakal tumis dulu bumbu-bumbunya. Jadi ada bawang putih, bawang bombay gitu. Kita tumis sampai wangi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pakai sedikit minyak wijen juga boleh, nggak apa-apa. Atau pakai margarin, mentega juga nggak apa-apa, boleh. Ini tapi aku pakai minyak sawit biasa. Terus pakai cabai, cabainya juga bebas, mau hijau, mau cabai rawit, mau cabai keriting gitu. Opsional juga, ini aku pakai crab stick biar ada bau laut-lautnya gitu, kayak bau gurih-gurih seafoodnya. Nah, ini aku masukin bumbu-bumbunya yang tadi udah aku tulis di depan. Takarannya nanti bakal aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini itu nanti kan aku bakal masak kerangnya berkuah gitu. Nah, kuahnya ini itu enak banget. Jadinya kalian nggak usah takut-takut nambahin airnya. Kalau misalnya terlalu banyak gitu, nanti kalau misalkan kurang asin bisa tambah bumbu lagi. Nah, karena dengan kuahnya yang banyak ini dia bakal ngebumbuin kerangnya itu menyeluruh. Terus juga nanti waktu kita makan, kita itu bisa makan kerangnya sama kuahnya karena kuahnya itu enak banget gitu ya. Jangan lupa juga tambahin garam, gula, dan juga penyedap gitu. Nanti ini sesuai selera ya teman-teman.
Setelah udah mendidih, kita bisa masukin kerang-kerangnya. Kerang ini bisa dua katup kerang sekaligus dimasukin, atau kalian juga bisa buka salah satu cangkangnya itu gitu. Jadi cuma sebagian aja. Nah, ini aku dua-duanya aku masukin gitu. Nah, kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Kita diamin sampai dia mendidih lagi ya teman-teman. Jangan khawatir karena ini tuh dari kerangnya itu udah enak, udah gurih karena sebelumnya udah kita rebus. Terus abis itu waktu direbus lagi pakai kuahnya yang berbumbu ini, itu semakin enak lagi. Setelah mendidih, kita bisa tambahin lagi daun bawang sesuai selera biar lebih seger gitu teman-teman. Nah, tinggal kita aduk lagi dan tada, ini udah selesai, udah siap disajikan. Ini makannya enak banget pakai nasi panas. Dan jangan lupa karena kuahnya itu enak, jadi aku saranin masaknya kuahnya yang agak banyak biar bisa disesep-sesep. Selamat mencoba teman-teman.